Guru ya? Iya, saya Fokusi guru. Terus ke kepala sekolah apa? anunya mau KPK-nya. Dia ada pelatihan. Maksudnya apa itu sakit? Anu penilaian yang diberikan juga nanti belum ada pengetahuan sih karena Melekat pada fungsi, pada penilaian rapor, penilaian rapor kan? Yang saya harus ini kan guru, kepala sekolah ngerti tidak itu penilaian itu? itu dia pada saat diberi laptop saya saja yang melakukan laptop yang ada di sini itu kan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam penilaian untuk proses pembelajaran saya ya. Karena kita bicara pengawas, dua yang harus diawasi, guru, kepala sekolah dan guru, bukan hanya guru. Kalau kepala sekolahnya tidak ditingkatkan, di upgrading dia punya kemampuan, dia bisa ketinggalan dibanding guru. Jangan sampai gurunya lebih pintar daripada kepala sekolahnya. Kepala sekolah nggak tahu apa itu penilaian itu. Terima kasih. Sekian banyak di penilaian belum ada itu belum? Belum Pak. Iya. Dan percetakan. Dari penilaiannya nggak Ya, belum sudah lama. Malari. Kalau kompetisi lomba. Ya betul. Tanding. Kalau penilaian dilakukan ada penilaian, ada juga. Sudah berjalan di TK Pak. Kenapa melakukan kunci? Dan Ibu SD? TK Pak. Ya. Iya. SD Tasaka. Oh, nah, saya kasih ketemu ke sekarang. Tasaka kelas 1 yang sekarang ini kita hadapi apa persoalannya? Masih ada apa anak yang tahu apa namanya merangkai kata menjadi Tugasnya di TK itu jadikan PR. Keluhan dari SD, mereka kesulitan dalam merangkai kalimat, merangkai kata. menjadi kata. Nah, jadi kata. Sehingga yang menilai. TK-nya perbaiki itu. Itu. Jadi ada solidaritas. TK tidak hanya cari stun terus saya di kelas sekolahnya, tapi dia tahu minta saran dari SD. Pak Kepsek kelas 1 kemarin yang masuk TK, yang masuk di SD tak apa kekurangannya. Ini kita benahi. Ada barangkali umpamanya. Ya, seperti itu. Karena Nanti begini, nanti setelah ada komunikasi begitu, kita sudah siapkan dengan terbaik tadi. Tidak ada lagi keluhan dari SD. Kita bisa nuntut sama dia, Pak. Saya sudah kasihkan ke siswa yang baik. Bantu dong kami punya sarpras. Itu timbal baliknya tadi. Masa bapak yang enak nikmati saya punya Iya. tamatan? Desa yang penyelamat. Bapak bisa tidak bantu
bantu kami, alat permainan kami kurang, kami punya pagar lagi rusak, mungkin SD akan bantu. Tapi perbaiki dulu kualitas yang utama dari kita, baru kita bisa nuntut ke SD. Sinergitas itu yang harus dibangun antara lembaga satuan pendidikan PAUD dengan satuan pendidikan SD. SMP siapa? Tidak ada SMP. Mami SMP, SMP tanya, SMP kita harus tanya ke SMP peserta. Pak, yang masuk kelas 7 di SMP apa kekurangannya kita rasakan? Oh ini perbaiki di SD. Di SD kita perbaiki sehingga kekurangan itu tidak lagi dihadapi sama teman-teman di SMP. Mereka langsung on fire, langsung action. Kalau masih dia harus benahi yang tamat SD masih SMP harus dibenahi, maka dia harus kembali nol. Tapi kalau sudah siap, tidak ada lagi turun. Begitu masih SMP tinggal genjot dia. Langsung itu kurikulum, tidak lagi kita ulang-ulang lagi. Itu harus dibangun juga dengan SMP. Itu harus kita bangun, yang lingkup dinas pendidikan harus membangun sinergitas itu. TK ke SD, SD ke SMP. Kemudian ada timbal baliknya nanti lagi. SMP bagaimana memperhatikan SD, SD memperhatikan TK. Karena kita sudah memberikan yang terbaik bagi yang satuan pendidikan di atasnya, kita otomatis ada timbal baliknya. SD membantu TK, SMP membantu SD. Itulah yang dikatakan sinergitas yang kuat terbangun antar satuan pendidikan ini. Ini yang belum pernah kita lakukan selama ini ya. Nah, tolong teman-teman pengawas, saat jadi pengawas nanti itu yang dibangun dulu. Itu yang harus dibangun juga dulu, sinergitas itu harus dibangun. Ada koordinasi, ada komunikasi antar satuan pendidikan yang ada dalam dinas pendidikan. Kan kemarin Ibu Rasa ya, itu jalan sendiri TK ya, SD jalan sendiri juga. Nah, mau TK-nya masuk jurang, SD tidak pusing, jalan terus. Makan terus gas. Padahal sama-sama kita start, sama-sama satuan pendidikan, kita jalan sama-sama. Tapi Bapak tidak ada perhatian, mau bocor bannya yang TK di belakang urusannya dia. Sekarang tidak, bocor singgah, mampir, minimal tanya dulu apa, Salata, sini, sebantu itu harus kita terjadi. Tidak boleh lagi kita jalan sendiri-sendiri, kita satu kesatuan yang harus kuat. Memang berbeda satuan pendidikan, tapi kita terikat pada dunia pendidikan. Ini harus dibangun ke depan ya, pengawas-pengawas harus dibangun. Sana apa nih? Bulan. Ada visi-visi. Judulnya mana? Saya tanya judulnya mana? Kan saya datang mau tanya mana judulnya? Mana judulnya? Gelar karya? Belum, bukan itu dulu. Kegiatan ini hari. Gelar karya ini hari itu judulnya saya mau tanya. Apa kira-kira judulnya? Penilaian guru. Saya mau tanya dulu Pak. Yang Bapak identifikasi apa yang diri yang bermasalah? Bukan hanya di masalah tenaga pendidik yang lain. Tidak. Apakah hanya tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan yang bermasalah? Di leadernya, kepala sekolahnya tidak masalah. Itu saya. Dalam pendidikannya Pak. Disinilah persoalannya kita selalu mengangkat tentang guru. Kita tidak pernah mengukur manajerial, akademik, kepala sekolah mampu tidak. Di saat kita perbaiki nilai gurunya kita perbaiki, mampu tidak kepala sekolahnya jalan beriring dengan guru. Jangan sampai gurunya lebih cepat dibanding kepala sekolah. Saya ini apa? Mana judulnya? Saya tulis
supaya kita datang oh ini tanya dulu kita tanya kok tidak ada dulu BTS kemarin dulu Pak ini apa judulnya sini? Kemampuan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran tipe STAR dalam menerapkan model pembelajaran tipe STAR Apa itu? pembelajaran berkelompok. Sama juga tidak ada bedanya juga model problem apa learning ya sama gitu problem based learning DBL kemudian discovery learning semua belajar berkelompok itu semua belajar kelompok hanya persoalannya belajar di kelompok kita bangun harus jelas instrumen-instrumennya dalam membentuk karakter anak dalam kan di sini kita ini guru kan kita melatih kalau dengan model seperti itu dengan cara belajar berkelompok ya tadi kita bilang guru mengajar secara berkelompok sekarang saya mau tanya Pak dengan cara belajar kelompok itu apakah sudah mewakili semua karakter model belajarnya siswa yang ada 3 auditori, visual, kinestetik. Dengan cara belajar kelompok apakah 3 ini bisa tercover di dalamnya? Karena kita tahu bahwa 3 model belajar anak-anak kita itu di sini penelitian 3 model cara belajarnya anak-anak. Nah kalau 3 model ini tidak terakomodir di cara belajar kelompok tadi maka akan kumpul juga kita punya model pembelajaran. Iya, karena tidak sesuai dengan keinginannya siswa kita. Tidak sesuai dengan harapannya anak. Ini yang harus dipertajam di belajar kelompok itu. Cara belajar kelompok kita bagi lagi bahwa kita akan melihat karakter belajar anak-anak disesuaikan minimal 3 karakter ini terwakilkan dalam belajar kelompok. Sama ya judulnya? Iya, sama kita Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis. kenapa tidak ada kepala sekolah kita singgung Pak? Kan Bapak pengawas Bapak ini pengawas semua ini Bapak Ibu pengawas sekarang kalau kita bicara guru saya terus kita yakin kepala sekolahnya sudah mampu nah kalau saya punya pengalaman sebagai kepala dinas 200 sekian sekolah saya sudah kunjungi, saya sudah bisa kelompokkan bahwa sekian persen kepala sekolah di bawah standar, sekian persen rata-rata ada yang menonjol. Kenapa kita tidak masuk di kepala sekolahnya juga? Kenapa kita hanya bicara guru-guru saja terus? Ingat yang melakukan supervisi ke guru kepala sekolah, kan begitu? Kita kan mengawas. Kedua ini harus kita awasi. Nah kalau kita genjot gurunya, kepala sekolahnya tidak, takutnya saya ketinggalan ke kepala sekolah, dia lebih banyak dibodoh-bodohi sama gurunya nanti. Itu Pak. Saya nggak tahu kepala sekolahnya guru semua. Ada ya? Mana kepala sekolah? Coba ya. Itu bukan saya mudik ya? Apa judulnya Pak? Apa judulnya? Kalau judul PTS kan guru juga. Sama. ya, kalau PTS-nya peningkatan dalam penerapan model pembelajaran di sekolah ini. Model pembelajaran tadi juga ya. Ini model pembelajaran. Sana model pembelajaran. Discovery learning. Discovery learning saya mau tanya. Ya. Dia sudah tepatkah? Saya mau tanya begini. Bagaimana cara penerapan discovery learning ke satuan pendidikan SD? Tidak lebih secara langsung menyampaikan konsep pada anak-anak, tapi dia saya mau tanya begini Pak. Kan
karena yang referensi saya baca ya, buku-buku ahli pendidik yang ada di dunia, tingkat dunia ini bukan Indonesia, tingkat dunia, mengatakan discovery learning itu cocoknya hanya untuk satuan pendidikan SMP. Di SD belum bisa diterapkan di Indonesia discovery learning untuk SD. Nah sekarang saya mau tanya, langkah apa yang dilakukan untuk diterapkan di SD, Bapak? Artinya Bapak ada keberanian mencoba melakukan discovery learning pada satuan pendidikan SD. Berarti Bapak punya langkah-langkah, ada alternatif lain dalam pelaksanaan discovery learning itu. Padahal ahli mengatakan tidak cocok untuk SD. Ada keberanian, saya mau tanya, langkah apa yang Bapak lakukan? Itu yang kami coba, bahwa misalnya itu mengajarkan matematika tidak langsung, dia menyampaikan rumusnya, tapi dia menghubungkan anak, bukan misalnya Kan discovery learning kita menganalisa, kita mencoba merumuskan, menyimpulkan kan begitu. Nah, daya menarik anak-anak sampai tidak ke situ sekarang. Ini suara. Jadi begini, kalau saya punya jawaban Pak ya, saya sudah teliti di sekolah. Kalau saya punya jawaban, saya ditanya seperti tadi, Bapak berani sekali lakukan discovery learning pada anak SD. Oh iya Pak, saya berani. Bagaimana caranya? Saya turunkan grade-nya. Discovery learning yang secara umum kami turunkan grade-nya sesuai kemampuan guru siswa. Itu jawabannya Bapak. Bapak putar. Bapak tidak ngerti discovery learning apa. Saya sengaja, saya kejar. Mau katakan apa-apa kita pelajaran, saya bisa kejar semuanya. Karena saya punya data. Jadi Bapak harus berbasis data. Kemudian basis data itu kita sandingkan dengan pendapat umum ahli. Kita akan dapatkan kesimpulan bahwa discovery learning boleh terapkan di SD hanya untuk kelas tinggi, kelas rendah nggak boleh. Nah, dengan cara menurunkan persyaratan discovery learning secara umum, kita buatkan sendiri. Langkah-langkah di dalam discovery learning kita buatkan sendiri sesuai dengan standar yang ada di SD. Ibu apa ini? Oh TK. Apa ini Ibu? PTS apa? Ini Pak, benar pidana pelaksanaan pembelajaran RPP. RPP. Terus RPP apa visi misi sekolahnya? Punya anak yang Saya tanya lagi, sudah berapa persen program itu bisa terjabarkan di dalam RPP yang selama ini ada di sekolah kita? Ya? Yakin bahwa itu tergambarkan dalam RPP yang disusun setiap tahun? Insya Allah. Karena saya yakin tidak. Visi misi hanya dipajang di sekolah, tidak kita terapkan. RPP kita bicara RPP, sekarang saya mau tanya. RPP sebelum kita jadi selesaikan dulu apa urut-urutannya baru sampai di RPP. Mulai dari kita melihat itu kita indikator yang sama yang sesuai dengan situasi sekolah kita, dan kita mulai melihat indikator yang cocok, kita susunlah program semester. Mulai dari program semesternya. Perangkat pembelajaran Bu ya. RPP ini kan bagian dari perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran ada berapa macam itu? Kalau di TK itu Pak, kalau perangkat pembelajaran mulai dari program semesternya, RPPM-nya, kalau RPPM itu Pak pembelajaran mingguan, sampai PPH-nya, pembelajaran harian, dan termasuk pembelajaran. Nah, sekarang yang proses-proses tadi, apakah semua guru-guru TK sudah paham? Ya makanya Kita langsung masuk dari PP tanpa melalui proses itu tadi. salah paham saya syarat sudah paham, tapi untuk masuk ke banyak ada apa yang kita harapkan bisa tercapai melalui kegiatan
pemerintah. Kalau kita bicara tentang RPP, bagaimana menyusun RPP kalau yang tadi kita sebutkan itu tidak beres secara menyusunnya. Yakin RPP akan amburadul juga. Walaupun dia mahir membuat RPP, tapi kalau yang dari awal salah, mereka penyusunan RPP itu ini penyusunan dulu, itu bahagian daripada surat pembelajaran. Menyusun RPP kan bukan itu, tapi kita ambil, kita bukan itu dimaksudkan, tapi menyusun RPP itu berdasarkan apa yang kita susun tadi, diterjemahkan dalam RPP. Penyusunan karbonya, Iya, betul. Tapi dasarnya menyusun RPP. Kita kan harusnya sudah ada tadi apa, rencana apa, mingguan, harian, kurikulum, itu semua dasarnya. Iya, itu dasarnya. Sekarang saya mau tanya, dasar-dasar itu apa sudah dipahami guru-guru semua di TK? Waduh, ya insya Allah ini berbicara tentang generasi muda kita ke depan. Saya mau yakin, kalau yakin bahwa ya, besok saya turun. Saya tanya semua guru TK. Itu Bu. Jadi kalau saya ini kecil, RPP kecil. Justru saya bicara, kita harus bagaimana penyusunan pemberangkatan pelajaran yang terbaik. Bukan hanya RPP, di dalamnya sudah ada RPP. Sudah termasuk medianya juga. Kalau kita bicara tentang perangkat pembelajaran. Nah, saya yakin perangkat pembelajaran yang ada sekarang TK sampai SMP copy paste. Yakin saya. Iya. Kami bilang, yakin Bu. Yakin saya orang yang copy paste semuanya itu. SD begitu, SMP begitu. Tidak ada yang bikin perangkat pembelajaran. Itu disusun setiap tahun. Nggak ada. Yang ada itu diambil yang tahun lalu copy paste. Ganti tahunnya, itu saya sudah teliti Bu. Saya sudah teliti, makanya saya turun. Kalau orang bicara tentang RPP, saya kejar terus. Karena saya tahu kondisinya di bawah seperti itu. Hanya kita coba Pak, supaya apa yang bisa kita sajikan, bisa kita laksanakan. Saya tidak bicara RPP ya, saya bicara perangkat pembelajarannya. RPP bagian daripada perangkat pembelajaran ya. Ya, ngerti Bu? RPP bagian daripada perangkat pembelajaran. Nah sekarang, apakah semua bagian perangkat pembelajaran itu sudah difahami oleh guru? Belum. Belum masuk RPP. Yang lainnya belum bisa. Bagaimana caranya susun RPP kalau itu belum bisa? Kan di situ. Sama SD. SD analisa hariannya saja dia tidak tahu, mingguannya tidak, bulanan tidak tahu. Bikin promes awal. Apa proyek semester, dia tidak tahu. Langsung bikin RPP, ya copy paste. Ibu nggak usah ngeles lah, saya sudah punya data. Di sekolahnya Ibu mana? TK berapa? Saya datang ke sana, saya tanya gurunya semua ya. Kalau dia tidak sama dengan yang Ibu katakan, berarti Ibu bohong sama saya. Saya akan anulir Ibu punya keputusan nanti dari tim juri. Saya akan anulir. Kalau tim katakan Ibu lulus, saya tidak lulus. Itu saja. Saya ini 1,5 tahun saya pelajari kondisi pendidikan di Sinjai. Saya pelajari betul. Yang ada SD, TK sampai SMP itu RPP-nya semua copy paste Bu. Iya. Jadi Indonesia kita bilang, Pak begini. Mustahil itu. Kata saya ada. Makanya tidak nyambung. Apa yang Ibu lakukan di SD, TK, nggak nyambung dengan SD. SD keluarnya anak-anak kita TK belum bisa merangkai kata. Itu kan kenyataan. Berarti kelemahan di RPP, kelemahan dalam perangkat pembelajaran yang disusun. Arti itu tadi. Apa namanya Ibu? Mana namanya? Ariana Amra ya. Saya mau lihat tadi di sekolahnya kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saya anulir. Saya tidak main-main ini. Saya mau pengawas sekolah yang betul-betul qualified. Ibu, gimana? Apa ini? Kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang variatif dan mengembangkan hal bekas. Saya lebih senang ini. Ini hal yang bisa menumbuhkan
Sekarang begini Bu, yang buat ini bukan ibu harusnya, ya. Iya, pun pakai ketusan. Begini, yang buat ini jangan ibu, jangan guru yang buat, siswa yang harus buat. Praktek apa? Ya. Belum bisa. Bisa, apanya tidak Bu? Dia belajar menggambar, kita tinggal Iya. berikan wadahnya ya. Ada bulat-bulat, kita suruh gambar, kita suruh dia warnai. Iya. Warnai. Setelah itu kita bikinkan bagannya, dia tempel. Bisa kan? Iya Pak, Ah. bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Saya sudah berpikir Bu, begini sudah di luar kepala saya gampang sekali mengajar anak. Saya punya cucu yang belum 2 tahun, sudah bisa ngomong, sudah bisa merangkai kata. Coba bayangkan, saya melatih itu modelnya. Saya tidak bilang langsung kasihan, saya buatnya macam begini, ini kan dasar. Ini nak, ambil gini, ini kasih makan di sini ya. Ini warna ini. Setelah bentuk jadilah terus begini 5 kan, nah, kan begitu toh. Nah, jadi saya tahu juga Bu, begitu ya. Jam ini anak-anak dari kalau pulang ambil tutup aqua ya. Sampai di sekolah ini sudah itu Bu, sudah gunting, tinggal dia tempel lagi, ditempelkan ke sini, Ah, bisa begitu. Itu melatih daya kritisnya anak dalam bekerja. Pekerjaannya seperti Sekarang persoalannya identifikasi yang saya lakukan 1,5 tahun, rata-rata kepala sekolah tidak jalankan itu Pak. Rasa mereka Makanya saya kenapa semua guru ya bingung kita kepala sekolah. Kenapa kita malu menelanjangi kita punya status kepala sekolah juga. ada hal mereka lakukan namanya penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, ini menarik, mereka sudah melakukan itu, sudah mulai baca diri kinerja kepala sekolah sendiri. Termasuk salah satu ujian kinerja Iya. yang menggunakan instrumen yang ada, dan setelah dibuka instrumen itu, dia menyadari ternyata dia kurang di saat itu salah satu dan itu Pertama, kalau saya lihat kewirausahaan dan sosialnya rata-rata kepala sekolah hilang Pak sekarang. Kenapa kewirausahaannya kurang? Kita lihat mereka menikmati apa yang selama ini kurang di sekolahnya tanpa berusaha. Kewirausahaannya nggak ada, termasuk jiwa sosialnya. Nah, seandainya tidak ada pandemi COVID-19 ini baru-baru, maka jiwa sosial itu memang habis, berkumur semua. Nanti ada pandemi COVID-19 ini, begitu kita keluarkan kebijakan daring dan luring, mulailah muncul jiwa sosial setelah melihat kondisinya anak siswanya. Bapak ini nggak pernah dilakukan. Bahkan, kenapa tidak kita soroti? Kita malu menyoroti diri kita sendiri, mengangkat kita punya proyek perubahan ini tentang keberadaan kepala sekolah. Saya guru semua saya lakukan. Saya memang hanya guru saja yang jadi masalah sekarang. Tidak, kepala sekolah juga jadi masalah. Ada berapa Pak kepala sekolah yang kita anggap bahwa sekarang ini kompetensinya di bawah standar? Sehingga saya melihat seharusnya mereka saya lebih condong sebagai pengawas, dia lihat dua sisi ini, kepala sekolah dan guru. jadi pada saatnya teman-teman pengawas cuma 2 nanti tugas praktis manajemen pasti ya kalau mengkasih memperbaiki kemudian ke gurunya bisa kali ini. Nah, hari ini betul-betul diterapkan dengan profesional. Saya kira memang Saya merasa rugi Pak. Saya rugi kalau calon pengawas hanya melihat kekurangan guru, semua yang melihat. Lihat juga kekurangannya kepala sekolah. Ada fungsi manajerialnya kepala sekolah dan jalan sekarang. Ada fungsi akademiknya kepala sekolah di bawah satu. Kenapa kepala sekolah tidak mau akui itu semua? Akui, buat proyeknya itu. Jangan kita bicara guru saja. Di satu sisi kepala sekolah kita tidak tahu bahwa kondisinya di bawah standar. Ini contoh saja, banyak contohnya Pak.
Saya banyak contoh Pak, saya bisa bertanggung jawab, saya sudah begini, sudah tahun, saya sudah sampai 200 lebih sekolah. Dan saya juga pemetaan tentang kualitas kepala sekolah di Kabupaten Sriwijaya. Bahkan kalau saya melihat sekarang ini, saya bisa telanjang, saya bisa ada yang menyusun RPP, ada penilaian, saya sudah telanjangi tadi, mereka kewalahan menjawab sama pertanyaan. Iya, saya bilang, apakah saudara tahu bahwa RPP penyebabnya yang harus ditingkatkan di seorang guru? Bukan, saya bilang. Justru kita bicara garis besarnya, perangkat pembelajaran yang kita bicarakan dulu. RPP itu bagian dari perangkat pembelajaran. Sebelum RPP tersusun ada beberapa tahapan yang harus disusun dulu oleh kepala sekolah. Nah ini yang tidak terjadi sekarang. Kepala sekolah oleh krisis leader. Iya Pak. Itulah perusahaan sebetulnya mengatur itu. Secara leader, dia berusaha kadang kemudian dia mengatur. Jadi maunya karya ini progresnya lebih ke bagaimana dia itu kepala sekolah untuk apa supaya tercipta leader-leader kita bukan sasarannya di kampus saja tapi di idealnya juga hebat gurunya kepala sekolahnya Terjalan karena kebijakan ada di kepala sekolah. itu poinnya. Poinnya, saya kepala sekolah, kau bikin macam-macam jangan. Ya kan begitu Pak. Guru pintar apapun, kalau kepalasannya goblok, akan goblok dia tuh guru. Kuncinya di situ, betul. Saya berani berdebat, mau pakar dari mana saya berdebat itu. Saya alami Pak, saya pelaku pendidikan. Saya turun 1,5 tahun, saya menangis dengan kepala sekolah yang gobloknya bukan main. Leader harus cerdas. Habis dorong tadi pengawas, diklat pengawas dengan harapan dia mampu upgrading kini kemampuan kepala sekolah naik ke atas. Itu. Kelihatan kan Pak, selama PJJ kita ada tidak kepala sekolah punya inovasi muncul? Tidak ada. Yang muncul guru punya inovasi. Guru punya inovasi. Melalui PJJ, melalui OBS, apa segala macam, guru. Kepala sekolah tinggal mengambil kebijakan. Nah, kejadiannya guru ngajar kepala sekolah selama PJJ. Kejadiannya itu Pak. Ini nanti ada tahapan fokus pengawasan potensi. Tidak boleh jalankan ini yang berkembang dalam program di sekolah. Saya temukan semua sekolah. Rata-rata sampai gurunya pun membuat RPP tidak tahu visi misi sekolahnya kemana. Itu luar biasa. Makanya kemarin sempat berubah Pak. Berubah di kelas cakap itu kita tidak lupa modelnya. Jadi visi misi jadi roh. Harusnya jadi rohnya di sekolah sih. Dia harus secara periodik selama 4 tahun harus ada evaluasi terkait pencapaian visi misi tersebut. Tahun pertama berapa persen, tahun kedua berapa persen, tahun ketiga berapa persen, tahun keempat seharusnya sudah rampung. Harus ditinjau kembali program-program yang kita laksanakan. Nah itu tidak pernah lakukan. Kenapa jalan one way like ayat ini hilang ini? Visi lah, makanya ada program makaris itu one day. Nah hampir semua sekolah punya visi agama religius, tapi kenyataannya dalam RPP-nya semua sekolah guru-guru tidak pernah tersentuh itu. Hilang. Itu